Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Nursifa dari kelas 3 PAIC dengan NIM 2241104021109. Pada video ini saya akan menjawab soal UTS pada mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Nah, pada soal pertama itu jelaskan urgensi pemahaman sumber belajar PAI bagi calon guru. Nah, menurut saya itu sangat penting ya, apalagi bagi kita sebagai seorang guru. Karena pada era globalisasi ini, semua orang tak terkecuali orang dewasa, remaja, bahkan anak kecil sekalipun itu tak terlepas dari yang namanya digital. Misalnya itu handphone. Nah, sebagai kita calon pendidik, kita dapat memanfaatkan multimedia sebagai sumber belajar PAI agar pembelajaran tidak terkesan monoton dan membosankan. Nah, dengan pemanfaatan multimedia, pembelajaran akan terkesan menyenangkan dan membuat peserta didik mengerti dengan apa yang dibahas dan lebih semangat. Lalu pertanyaan yang kedua itu jelaskan teori-teori belajar. Nah, teori belajar itu ada 3 ya. Yang pertama itu behavioristik. Lalu yang kedua ada kognitif dan yang ketiga konstruktivis. Nah, pembahasan yang pertama dulu. Pada teori belajar behavioristik itu memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku pada peserta didik dengan lingkungannya. Nah, jadi di sini teori behavioristik lebih mengutamakan hasil ketimbang proses. Nah, contoh teori belajar ini itu ada mastery learning. Nah, ya, lalu yang kedua ada teori kognitif. Nah, teori kognitif ini memandang bahwa belajar merupakan perubahan persepsi atau pemahaman yang tidak dapat diukur. Nah, jadi pada teori ini itu lebih mengutamakan proses ketimbang hasil. Juga di teori ini itu peserta didik sudah mempunyai pengetahuan awal. Contoh misalnya itu seorang guru memberikan materi tentang pengurangan. Nah, sebelum ke materi pengurangan, kan peserta didik pasti sudah dibekali pengetahuan tentang materi pertambahan. Jadi langsung saja jadi karena sudah ada pengetahuan awal, jadi selanjutnya belajar tentang pengurangan. Nah, yang contoh pembelajaran kognitif itu discovery learning. Nah, lalu yang ketiga itu ada konstruktivis. Memandang bahwa belajar merupakan pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengalaman. Nah, jadi pada teori konstruktivis ini peserta didik lebih dituntut untuk menggali pemahamannya sendiri secara mandiri. Jadi di sini guru atau pendidik sebagai fasilitator saja. Nah, contoh pada teori konstruktivis itu ada cooperative learning. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga tentang 3 aplikasi yang menunjang pembelajaran PAI. Nah, ketiganya itu saya memilih Google Classroom, Google Meet, serta
Quizzes. Nah, pada aplikasi Google Classroom itu merupakan aplikasi yang digunakan oleh seorang guru maupun siswa. Nah, guru di sini dapat membuat semacam kelas, lalu dapat membagikan kelasnya menggunakan kode kelas atau link. Nah, siswa itu dapat masuk ke kelas itu menggunakan kode kelas tersebut atau link. Nah, untuk kelebihan Google Classroom itu misalnya itu dapat melihat tugas yang akan kita sebagai siswa dapat melihat tugas yang belum dikerjakan. Nah, terus juga mengingatkan kalau siswa tersebut belum mengerjakan tugas. Biasanya ada notifikasinya. Lalu untuk kekurangan dari Google Classroom itu misalnya pada tugas yang pertama itu tidak ada deadline pengumpulannya. Nah, jadi siswa itu dapat leluasa karena jadi siswa itu dapat leluasa untuk mengirimkan tugasnya tanpa tahu batas waktunya atau deadline tugas itu berakhir. Nah, lalu untuk kekurangan yang kedua itu saya menemukan bahwa jika penyimpanan pada handphone penuh, itu maka akan sulit atau berkasnya itu susah untuk dikirim, jadi loading terus gitu. Lalu yang kedua ada Google Meet. Nah, Google Meet ini pembelajaran yang dengan menggunakan video tatap muka. Nah, jadi Google Meet ini cocok nih untuk para guru yang akan menggunakan basis pembelajaran online atau jarak jauh. Nah, pada Google Meet ini untuk kelebihannya terletak pada kualitas videonya itu sangat jernih dan stabil. Lalu kelebihan yang kedua, sekarang Google Meet sudah dilengkapi dengan efek latar belakang atau background yang bisa diakses pada handphone ataupun PC. Nah, untuk kekurangan Google Meet sendiri itu terletak pada tidak stabilnya koneksi internet pada handphone atau PC yang digunakan. Nah, itu. Nah, untuk aplikasi yang ketiga saya memilih Quizzes. Nah, Quizzes ini aplikasi semacam aplikasi pembelajaran semacam kuis yang dapat membantu siswa untuk mengerjakan soal seperti kuis. Nah, untuk kelebihan kuis sendiri itu lebih efektif, lebih tepat waktu, dan juga mudah diakses pada website maupun aplikasi. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu kalau Quizzes mungkin terletak pada jaringan koneksinya. Karena kalau jaringannya tidak stabil itu akan kembali juga.
Lalu kekurangannya lagi mungkin pada ketepatan waktu kita sebagai siswa yang mengerjakan mungkin pada kecepatan waktu kita dalam mengerjakan setiap soal. Nah, jadi di kuisis itu yang didapetin biasanya poinnya. Jika kita mengerjakannya secara cepat dan benar, itu biasanya poinnya akan lebih banyak daripada yang benar tapi dia lambat. Nah, mungkin itu. Lalu pertanyaan yang keempat tentang apa ya? Oh ya, tentang aplikasi yang menunjang pembelajaran PAI kan. Nah, untuk aplikasi yang menunjang pembelajaran PAI, saya memilih dari yang 3 tadi, saya memilih Quizizz. Nah, Quizizz ini selain penggunaannya dapat digunakan pada aplikasi ataupun website, Quizizz ini juga merupakan aplikasi Quizizz ini pada pembelajaran PAI tentu akan membantu seorang siswa dapat mengembangkan pengetahuannya melalui setiap menjawab pertanyaan dari kuis-kuis tersebut. Juga mengacu siswa untuk dapat pengetahuan instan dari mengerjakan kuis-kuis tersebut, terutama PAI. Nah, mungkin itu saja jawaban dari UTS saya pada matkul sumber belajar PAI berbasis multimedia. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.